Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vicky, kenapa Vicky? Gak kenapa-napa, Pak. Oh iya. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan yang baik ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan tentu saja semakin memberikan satu penguatan ya kepada setiap diri pribadi, terutama adalah para pembelajar untuk kemudian terus dan terus ya meningkatkan pemikiran, pemahaman terhadap materi-materi sejarah. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, senang sekali. Dan untuk secara khusus ya hari ini Pak Arief ingin sampaikan tentang Orde Baru secara konseptual, karena dengan kita membahas Orde Baru nanti akan ada relasi ya, relasi. Kalau anak zaman sekarang itu bilangnya relate ya. Relate. Ada relasi. Relasi itu artinya apa? Relasi itu artinya ada hubungan. Ya, kita bicara tentang relasi. Jadi saya kira ketika kita membahas tentang relasi itu juga tidak semata terjadi pada mata pelajaran sejarah. Dalam segala aspek, dalam segala sisi kehidupan, itu selalu memiliki relasi. Tidak mungkin sebuah ilmu pengetahuan itu akan berdiri sendiri. Tapi dalam realitasnya yang sesungguhnya, bahwa yang dinamakan dengan ilmu pengetahuan itu selalu memiliki kaitan. Pasti ada kaitannya. Tidak mungkin dia, istilah orang Jawa itu mak jebret, mak betunduk ya. Apa itu jebret, mak betunduk ya. Tiba-tiba ada begitu saja. By proses. Demikian halnya ketika kita misalnya berbicara tentang Orde Baru ya, anak-anakku sekalian. Pak Arief coba ingin menggunakan Jamboard supaya kita lebih bisa memanfaatkan teknologi yang ada ya. Papan tulis baru. Oke, kita gunakan Jamboard. Oke. Apakah Jamboardnya kelihatan di situ? Belum ya? Apakah harus di-share? Halo Andi Fadila, apakah Jamboard Pak Arief kelihatan di situ atau bisa bergabung di Jamboard di situ Andi? Saya ngeklik link yang ada di chat, Pak. Muncul kok, Pak. Ada klik link yang di chat. Oh, di chat ada ya? Iya, Pak. Tapi kalau di share screen gitu ada nggak? Nggak ada, Pak. Beda tab. Berarti di kamu tuh tampilannya di chat. Linknya di chat, terus pas linknya dipencet langsung ke tab yang berbeda, jendela yang berbeda. Oh, oke. Berarti kalau Pak Arief nulis ketahuan nggak, kelihatan nggak di situ? Bapak kalau di handphone harus download aplikasi, Pak.
Kan harus download aplikasi, Pak. Oh. Coba kalau Pak Arif share ya. Di share aja deh. Kelihatan nggak? Apakah kelihatan? Jambornya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Oh, kok nggak bisa? Coba Pak Arif nulis ya. Apa tulisannya? Kelihatan nggak? Kelihatan Oh iya. nggak? Berarti bisa ya. Baik. Anak-anakku sekalian, jadi tema tema yang dibahas pada kesempatan yang baik ini adalah kita ingin berbicara tentang apa yang disebut sebagai Orde Baru. Sebetulnya saya ingin coba tampilkan juga untuk PPT, cuma mungkin di kesempatan lain coba akan saya tampilkan ya. Saya ingin coba yang ini dulu deh. Jadi Orde Baru, dia tentu bukanlah sebuah entitas. Kalau kita menggunakan istilah entitas. Atau juga kita bisa menyebutnya dengan menggunakan kata eksistensi misalnya. Eksistensi itu artinya exist, berasal dari kata exist. Kata bendanya menjadi existent, keberadaan. Ya. Keberadaan apa? Keberadaan apa yang kita sebut sebagai Orde Baru. Oh, baru, new order, new era, Orde Baru. Ya, ternyata istilahnya juga kita bisa menyebut sebagai new era. Era, what is era? Era is masa, suatu orde. Nah, orde yang kita bahas ini adalah orde yang terjadi dari tahun berapa? 1966. Bisa kita menyebutnya itu ya. Sampai dengan tahun berapa? 1998. Masih tersendat kalau nulis ya. Jadi 1966 sampai dengan tahun 1998. Apa latar belakang yang dimaksud? Latar belakang yang dimaksud itu adalah bahwa peristiwa besar. Di sana ada sebuah peristiwa besar yang mengoyak-oyak. Waduh bahasanya ya. Mengoyak-oyak. Gimana nulisnya nih? Mengoyak. Gini aja agak cepat ya. Sebuah peristiwa yang mengoyak-oyak kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi budaya. What is that? Peristiwa apa yang dimaksud? Anybody knew? Ada yang tahu? Peristiwa apa yang dimaksud? Jika kita bicara tentang orde baru, what peristiwa? Apa itu what peristiwa? Peristiwa apa itu yang dimaksud itu yang mengoyak-oyak? Terutama adalah berbicara tentang ini dia.
berbicara tentang ideologi negara. Peristiwa apa yang dimaksud? Ada yang tahu? G30S, Pak. Siapa itu yang jawab? Siapa yang jawab itu? Fatur Rahman Satya Ningtyas, luar biasa. Coba Satya, nyalakan kameramu. Betul sekali ya, Fatur Rahman. Ya, Pak Hadir. Nyalakan kamera kau. Wah, ini kemarin yang menang ya, juara Kahut ya. Man agak munduran, Man. Gantengmu kelewatan. Soalnya gantengmu kelewatan. Keren ya, betul sekali. Jawabannya adalah peristiwa G30S PKI. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika PAN 21 Jakarta. Ya meskipun hari ini ada materi, nanti minggu depan saya kira nanti bisa dilanjutkan untuk presentasi, ya iklan. Besok dilanjutkan presentasinya yang belum ya. Ketua kelasnya untuk mengingatkan kembali. Baik, betul sekali jawaban Fatur Rahman bahwa yang dimaksud adalah peristiwa G30 SPKI. Nah, itulah sebabnya kenapa tadi Pak Ari mengatakan bahwa semua punya kaitan, punya relasi, bahasa gaulnya punya relate itu ya, punya kaitan, punya sambungan, punya apa ya, rentetan-rentetan, tidak bisa berdiri sendiri ya. Itu yang harus kita coba untuk mengerti dan juga pahami. Oke. Di mana jambornya tadi? Kok ngilang jambornya? Apakah harus diklik lagi? Sebentar ya. Oke, ini jambornya ya. Jadi peristiwa yang mengoyak-koyak kondisi negara. Ideologinya diuji. Kenapa sebuah ideologi itu harus diuji? Ya harus betul-betul bisa memberikan satu jalan keluar yang terbaik bagi suatu bangsa. Ideologi akan ditinggalkan apabila ideologi yang dijalankan itu justru malah membawa keburukan. Begitu ya, teman-teman. Dan seluruh sivitas akademika PAN 21 Jakarta. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi G30 SPKI itu merupakan latar belakang dari lahirnya Orde Baru. Nah, kenapa hal ini kemudian ingin saya coba jelaskan pada bait pertama ya, pada paragraf pertama penjelasan Pak Arief tentang Orde Baru. Dan saya kira ketika kita bicara tentang reformasi ya, bahkan pemerintahan yang sekarang, kalau mau berkaca, kalau mau menggunakan sudut pandang, orang Jawa itu bilangnya engkel. Kalau kita mau ngambil engkelnya dari Orde Baru, itu sangat sah-sah saja ya. Saya ingin mengatakan bahwa seluruh proses yang dilakukan itu hampir semua ya, hampir semuanya ya, nggak secara keseluruhan 100%. Seluruh kebijakan yang dilaksanakan di masa Orde Baru itu ditentukan berdasarkan peristiwa besar. Saya ingin menyebutnya dengan istilah trauma. Trauma besar yang dialami oleh bangsa Indonesia tahun 1965, peristiwa pemberontakan PKI tahun 65 itu adalah peristiwa pemberontakan terbesar yang itu sampai kepada upaya untuk mengganti ideologi negara Pancasila menjadi ideologi komunis. That's why membahas tentang
Orde Baru itu adalah berbicara tentang ideologi. Maka seluruh kebijakan yang dilakukan oleh Soeharto itu selalu berkaitan dengan ideologi. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Soeharto itu selalu berkaitan dengan bagaimana bisa menangkal. Ataupun kalau misalnya harus kemudian membuat suatu ideologi baru atau mempertahankan satu ideologi baru, maka ideologi yang dibuat oleh Soeharto adalah ideologi yang menentang apa yang dinamakan dengan komunisme. Pasti akan bicara kayak gitu. Meskipun ini catat baik-baik. Meskipun orang komunis itu dia berupaya dan berjuang mati-matian meminta kepada generasi, kepada anak bangsa, tolong dong diperhatikan PKI. Saya nggak tahu kalau misalnya PKI itu menyatakan maaf ya, permintaan maaf. Hal yang sama juga tidak terjadi pada TNI dan kelompok-kelompok yang ada di belakangnya. Karena Anda harus paham bahwa dua kelompok yang bertarung itu luar biasa. Baik itu PKI di satu sisi maupun TNI di sisi yang lain atau orang-orang yang kemudian bertentangan yang termasuk di dalamnya adalah Soeharto. Tidak ada satupun kata permintaan maaf, itu enggak ada. Saya belum pernah mendengar misalnya Pramudia Nantatur itu bicara tentang permohonan maaf. Enggak ada permohonan maaf. Saya juga belum pernah mendengar misalnya DN Aidit minta maaf sama Soeharto. Atau orang-orang yang kemudian terlibat di dalam gerakan itu menyatakan diri, saya minta maaf deh ya dalam peristiwa G30 PKI yang telah menewaskan 7 sampai 9 jenderal. Ya, sebagian sudah nonton filmnya, sudah lihat kejadiannya dan seterusnya. Saya ingin mengatakan bahwa itulah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya Orde Baru. Nah, Pak Arief tidak ingin berpanjang kalam, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Soeharto itu selalu memiliki landasan dan tanda kutip dendam di masa lalu. Ya, dendam. Dendam. Ya, jadi ada dendam. Maka kalau misalnya ada peringatan di bulan Oktober, ya, ada peringatan apa di bulan Oktober? Bisa bantu Pak Arief? Di bulan Oktober kita ada peringatan apa? Hari Sumpah Pemuda bukan Pak? Pemuda. Oke, Sumpah Pemuda. Apa lagi? Apa lagi? Setidaknya minimal ada 3 lah. Kamu harus bisa menyebutkan itu. Pada bulan Oktober kita memperingati apa aja? Peringatan apa aja? Oke, 28 Oktober. Next, apa lagi? Apa lagi? Halo? Hari Batik Pak. Hari? Batik. Tadi Dean ya? Dean di chatnya, saya membagikan. Ya. Hari Kesaktian Pancasila.
Yang error punya kamu, Dean. Lagi error jangan ditanya, Pak. Oh, lagi error berarti ya. Tapi Pak Arif nggak error kan mic-nya? Mic Pak Arif error nggak, Andi? Enggak, Pak. Nggak ya. Jadi di bulan Oktober itu ada beberapa peringatan. Pertama tanggal 1. Nah, tanggal 1 itu adalah pagi hari di mana selesai peristiwa G30S PKI. Kan tanggal 30. Tanggal 1-nya itu disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Itu Orde Baru yang memberikan hari itu sebagai satu hal yang sangat bersejarah. Ya. Kemudian tanggal 5 Oktober itu merupakan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau yang kita sebut dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kita juga memperingati itu. Nah, kita bisa menyatakan dan bisa menyebutkan bahwa kita juga bisa memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Soeharto pasti dalam rangka untuk meneruskan, melanjutkan, menjaga agar jangan sampai kembali gerakan-gerakan komunisme di Indonesia. Sesuatu yang sebetulnya dalam sejarah itu memang sangat membuat diri kita itu merasa terenyuh. Ya, terenyuh itu apa? Terenyuh itu. Terenyuh sekali kita. Ya, kita merasa terenyuh. Terenyuh sama siapa? Terenyuh sama pembantaian 7 sampai 9 jenderal. Versinya Ahmad Yani atau beberapa versi tokoh-tokoh nasional kita itu juga banyak yang memiliki versi. Anda bisa tonton YouTube-nya Taufik Ismail ya. Pak Taufik Ismail atau Fadlizon. Fadlizon itu kalau nggak salah masih saudara ya. Itu Pak D-nya atau apanya gitu. Coba nanti kalian cek ya. Atau Pak Taufik Ismail, penyair dari Sumatera, dari Padang, itu menceritakan bagaimana peristiwa tentang G30 SPK itu sangat luar biasa, masif dan mengharu biru. Anda juga bisa tonton YouTube-nya Kiai Beling. Kiai Beling itu terkenal yaitu seorang budayawan MH Ainun Najib. Kalian bisa lihat ya, bisa tonton film-film itu. Artinya mereka ingin menunjukkan bahwa kekejaman PKI itu luar biasa. Kalau kita misalnya ungkap ya, apa yang disampaikan oleh Taufik Ismail di dalam seminar yang dia beberkan, diantaranya adalah di Jawa Timur, kalau nggak salah di wilayah Kediri ya, di desa Kanigoro dan sekitar daerah situ, itu lembaga kebudayaan rakyat PKI, ya, lembaga kebudayaan rakyat PKI itu sering mengadakan acara ludruk dengan tema-tema yang itu kemudian disebut oleh Pak Taufik Ismail itu sebagai penistaan terhadap agama. Ini menarik ya, catat baik-baik. Tapi nggak usah catat di pulpen, diingatan aja ya. Judulnya contoh, Gusti Allah Rabi. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini adalah tema-tema yang sangat sensitif sebetulnya yang dimunculkan oleh Ludruk Jawa Timur. Gusti Allah Rabi. Rabi itu apa Rabi? Gusti Allah. Menikah Bu, menikah. Apa itu? Menikah Pak. Menikah. Gusti Allah Rabi.
Berarti kan menyamakan Gusti Allah itu dengan manusia. Ada juga tema yang sangat menggelitik ya, membuat berang mungkin ya, membuat marah sebagian besar umat Islam. Contohnya, Gusti Allah mate. Waduh, Gusti Allah wis mate. Wah, itu judul salah satu pentasnya Lutruk yang ada di Jawa Timur. Dan tema-tema inilah yang kemudian menyebabkan kemarahan umat Islam terhadap kelompok-kelompok komunisme yang pada saat itu memang di zamannya Soekarno itu mendapatkan tempat. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Ya, hari ini Pak Arief agak coba mengelaborasi pada gambaran-gambaran tentang latar belakang Orde Baru. Ya, ini yang kemudian terjadi. Sehingga kalau kita bisa bicara tentang dendam, marah. Kalau dalam sudut hukum itu disebut sebagai penistaan terhadap agama. Ya, meskipun dalam beberapa pembelaan yang mereka lakukan, wah ini kan cuma seni, cuma ekspresi, kan sulit kita membedakan apakah itu yang dimaksud itu adalah sebagai sebuah seni atau sebagai satu penistaan. Ya, jadi ini teman-teman dan juga semuanya yang hadir, saya kira ini sebagai sebuah wacana. Anda harus sudah mulai membaca, dibaca-baca lagi tuh, ya, ditonton, dicermati dengan baik, ya, dikaji dengan penuh keterbukaan, dengan pemikiran yang terbuka, rendah hati, karena ciri seorang ilmuwan itu adalah kita harus rendah hati, terbuka, tapi juga logis di dalam menilai sebuah fakta. Antara benar atau tidak, atau meragukan dan seterusnya. Anda harus menjadi orang cerdas, Anda harus jadi orang pintar, yang selalu haus dengan ilmu pengetahuan dan berusaha untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Kiai MH Ainun Najib beda lagi ya. Kiai MH Ainun Najib ya, MH, sang budayawan kita yang sekarang sebetulnya usianya sudah sangat sepuh ya. Tapi beliau terlibat secara langsung dalam peristiwa Reformasi 98. Beliau ikut terlibat secara langsung dalam peristiwa Reformasi 98, ngumpul bersama Cak Nun, ngumpul bersama para budayawan pada waktu itu dan meminta Soeharto untuk segera turun jabatan pada tahun 98. Makanya ketika ditanya, wahai para budayawan, apakah saya memang harus mundur? Makanya salah satu diantaranya Cak Nun mengatakan, yo wis wayahe, ya sudah waktunya lengser ke Prabon. Ya. Lengser ke Prabon itu artinya adalah turun jabatan, turun dari posisi dia sebagai seorang presiden menjadi rakyat jelata kembali. Ya. Lalu kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Nah, itu yang saya kira peran-peran besar yang dimiliki oleh MH. Kalau MH cerita lagi dia, nambahin soal G30 PKI, bahwa dulu misalnya, kata dia, hampir sehari itu tiada yang terlewat dari aksi pembunuhan, penggorokan, dipotong lehernya oleh PKI. Itu terjadi. Maka jika kemudian ada upaya yang kemudian membenci, ya, bisa dikatakan membenci gerakan G30 PKI, itu wajar. Apalagi sampai diawali sendiri oleh PKI dengan apa? Dengan melakukan penculikan terhadap 7 jenderal. Begitu ya.
teman-teman dan seluruhnya. Pari mau absen setelah ini ya, jangan keluar dulu, Pari mau absen. Nih, Pari mau absen dulu ya. Pari mau absen dulu, teman-teman dan juga semuanya. Sehat semua ya, ada yang sakit? Abdul Aziz ada nggak, Abdul Aziz? Abdul Aziz ada? Nggak ada, Pak. Abdul Aziz nggak ada? Kosong. Abdul Razak ada? Bapak itu anak agama. Abdul Razak ada nggak? Halo? Bapak itu anak kelas agama. Itu anak agama, Pak. Salah baca Pak Arif. Pak Arif salah baca ya dari tadi, Masya Allah. Soalnya kalau di sini Gema suaranya nggak kurang jelas ya, mohon maaf ya. Tolong dibantu ya. Wah, agama itu. Ini satu ya. Ntar. Anur ya? Anur ada Anur? Saya Pak ada. Wis kencang banget, mantap. Alda ada Alda? Saya Pak. Oke. Aldi ada Aldi? Ada. Alivia? Saya, Pak. Alivia ada nggak? Ada, Pak. Ada. Jawab ada aja ya, soalnya di sini agak gemas suaranya. Andi Fadila ada? Ada, Pak. Siap. Dean Syahdan? Aziz Ubaidillah? Hadir, Pak. Siap. Dean Syahdan? Salah. Dean Syahdan? Keluar ya? Dean Syahdan nggak ada ya? Mic-nya error, Pak. Dian Syahdan. Hadir, Pak. Hadir. Davin ada ya? Ada, Pak. Ada ya, oke. Nggak apa-apa. Porot Durotul? Dia? Ada Pak. Ada ya. Durotul Ainiyah? Hadir, Pak. Hadiro. Eva? Ada Pak. Fahria? Hadir. Abdul Rahman? Hadir, Pak Hadir. Wih, juara 1 kemarin ya. Farhan? Ulangi Farhan? Hadir, Pak. Ya, dia. Farisa? Hadir Pak. Hadir, Pak. Aduh, lembut sekali ya. Fatan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Sama kan suaranya kan? Fiqih Nur Gifari? Hadir, Pak. Adiknya sudah lucu apa belum? Belum, Pak, ngeselin. Adiknya udah lucu apa belum? Belum katanya. Fitria? Hadir. Hadiro. Ilham? Hadir, Pak. Aman keadaannya? Ilham aman ya. Indiana Jones? Indiana? Kosong. Biarin lah, protes aja. Intania Ayah? Saya Pak ada. Saya. Lailatul? Hadir, Pak. Siap. Cepi. Cepi ing pamrih rame ing gawe 0 ya. Fahmi? Hadir. Hadir ya. Taufik Zaki? Taufik Zaki? Tidur. Mujadid Hakimuddin?
Hadir Pak. Siap. Nera Uzora. Hadir Pak. Hadir Pak. Wah, dia begitu bisanya. Nera. Hadir Pak. Hadir Pak. Ada ya? Ada Pak, sinyal saya cuma. Ada ya, ada. Puput Eka Septa hari ini. Hadiro, Pak. Hadiro. Septi hari ini. Septa, Septia tugasnya nggak ada yang ngumpulin. Septa dan Septi. Putri Armivia. Saya, Pak. Tugasnya dikumpulin ya. Septi dan Septa. Renovator Rahman. Hadir Pak. Oh, kirain ngorok. Baru ngikutin suara ngoroknya. Rehada. Hadiro, Pak. Ya, waktunya terbatas sekali kita ya. Sabrina Olivia. Hadiro, Pak. Hadiro. Ini paling ngikutin absen kayak Pak Ajis nih. Enak juga ya. Saka. Hadir Pak. Oh, dia dari awal dia keren sekali. Septa. Hadiro, Pak. Septa tugasnya dikerjain ya. Iya, Pak. Kosong. Siti Fauzia, Sinta Fauzia. Sinta maksudnya. Sinta. Aku cinta kamu. Sinta. 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 Kau tak ada. Kamu bukan Sinta. Minta ada kendala jaringan, Pak. Kendala jaringan. Terus absennya gimana? Jaringan, oke. Safira, Sabaraha. Hadir, Pak. Hadir. Safira sehat? Sehat, Pak. Oke. Siva. Hadiro, Pak. Hadir. Yusuf Fajar Ramadan. Yusuf. Hadir. Hadir. Oke. Induk. Ada nomor induk ya. Baik teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika 21 Jakarta. Pak Ari tidak bisa berpanjang kalam ya. Ada kelompok pengganggu keamanan ya. Ini sebelah Pak Ari ya, pengacau keamanan negara. Ya disuruh rapat dulu katanya Pak Arif. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya. Indiana Jones Hairo. Apa nih? Indiana Hairo. Hadiro. Baik ya, Pak Arif Cekang lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilaliko. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.